Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Faradina. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan pesan bisnis. Pertama, perencanaan pesan bisnis. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Perencanaan pesan bisnis yang baik diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan seperti apa pesan bisnis yang ingin disampaikan pihak lain, bagaimana menyampaikan pesan bisnis, siapa yang menyampaikan pesan bisnis, mengapa pesan bisnis itu disampaikan, dan kapan pesan bisnis itu disampaikan kepada pihak lain. Selanjutnya, tahapan perencanaan pesan bisnis. Yang pertama, tujuan penyampaian. Pemahaman yang baik terhadap apa tujuan penyampaian pesan bisnis tersebut. Tujuan tersebut haruslah jelas. Yang kedua, menganalisis audiens. Apa, siapa, bagaimana, dan kapan pesan bisnis itu disampaikan, seperti apa yang diinginkan audiens. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan atau pesan bisnis. Dalam hal ini, yang menjadi fokus adalah apa substansi pesan bisnis yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Dan yang terakhir, membuat outline pengorganisasian pesan bisnis. Ini mencakup tentang apa poin penting yang ingin disampaikan kepada pihak lain atau bagaimana tata urutan yang logis dan sistematis. Selanjutnya, tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, memberi informasi. Memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, memberi persuasi. Memberikan persuasi kepada orang lain agar apa yang dapat disampaikan dipahami dengan baik. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Selanjutnya, penentuan ide pokok. Ide pokok merupakan sesuatu yang menjadi pokok bahasan utama dalam penyampaian pesan bisnis. Sementara itu, hal-hal lain di luar ide pokok adalah ide pendukung. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ide pokok yaitu pertama, storyteller tool. Teknik ini menggunakan alat bantu seperti laptop dan yang lainnya yang digunakan untuk menelaah pesan bisnis yang disampaikan secara berulang-ulang. Yang kedua, random list. Untuk dapat menemukan ide pokok, seseorang perlu menulis atau menggunakan segala ide atau gagasan yang ada dalam pikirannya di atas kertas kosong secara bebas. Yang ketiga, CFR atau Conclusion, Finding, Recommendation. Dalam menentukan ide pokok yaitu menggunakan lembar kerja kesimpulan, temuan, dan rekomendasi. Yang keempat, journalistic approach. Dengan menggunakan berbagai kata yang lazim digunakan, seorang jurnalis dapat memperoleh suatu berita yang menarik dan terpercaya. Yang terakhir, question and answer merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menemukan ide pokok dari sisi perspektif audiens. Ya, seleksi saluran dan media. Dalam memilih media penyampaian pesan bisnis perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, tingkat kepentingan, yang kedua, biaya pengiriman, yang ketiga, tingkat kerahasiaan, yang keempat, kompleksitas, yang kelima, emosional, yang keenam, formalitas, dan yang terakhir, harapan audiens. Selanjutnya, pemilihan saluran dan media komunikasi. Ada dua, yaitu media komunikasi lisan, seperti percakapan secara langsung, pidato, pertemuan-pertemuan, telepon dan surat-surat, voice over internet protokol, audio tape dan video tape, telekonferensi dan video conference, instant message. Yang kedua, media komunikasi tertulis seperti surat-surat, memo, laporan, short message service, email, surat reguler dan khusus, fax mail, situs, newsletter, newsgroup, blog, dan jejaring sosial. B. Pengorganisasian pesan bisnis. Di dalam pengorganisasian pesan bisnis ada pentingnya pengorganisasian yang baik. Yang pertama, subjek dan tujuan penyampaian pesan bisnis haruslah jelas. Yang kedua, semua pesan bisnis yang disampaikan harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide atau gagasan harus dapat dikelompokkan dan disajikan secara logis. Yang terakhir, semua pesan bisnis yang penting harus sudah tercakup di dalamnya. Selanjutnya, manfaat pengorganisasian yang baik. Pertama, membantu penerima pesan memahami pesan. Yang kedua, membantu penerima pesan menerima pesan. Yang ketiga, menghemat waktu. Dan yang terakhir, mempermudah pekerjaan komunikator. Pengorganisasian pesan bisnis melalui outline. Yang pertama, mendefinisikan dan mengelompokkan ide.
Mulailah dengan mendefinisikan secara jelas apa yang ingin disampaikan kepada audiens dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh audiens dengan baik. Outline akan membantu Anda memvisualisasikan hubungan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Kedua, menentukan urutan dengan rencana organisasional. Setelah pendefinisian dan pengelompokan ide dilakukan, langkah selanjutnya yaitu menentukan urutan pesan dengan rencana organisasi. Untuk dapat menentukan urutannya, ada dua pendekatan penting, yaitu pendekatan langsung dan tidak langsung. C. Revisi pesan bisnis. Revisi pesan bisnis ini terdapat keterampilan merevisi. Yang pertama, mengedit isi dan pengorganisasiannya. Untuk mengevaluasi efektivitas suatu pesan bisnis secara menyeluruh, keseluruhan dokumen perlu terlebih dahulu dibaca dengan cepat. Pada saat melakukan penilaian ulang, perlu diputuskan perhatian pada isi pengorganisasian dan alur pesan-pesan bisnis tersebut. Yang kedua, mengubah gaya penulisan. Gaya penulisan pesan bisnis selain bersifat formal, dengan tetap mempertahankan tata cara tulisan yang baik sesuai dengan kaidah kebahasaan. Terakhir, mengedit format. Langkah terakhir dalam mengedit suatu pesan bisnis yaitu mengedit format secara keseluruhan. Di samping melakukan penelaahan terhadap tata bahasa, ejaan, kesalahan menulis, dan tanda baca, maka format penulisannya tidak boleh diabaikan begitu saja. Terima kasih. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.